Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat ya. Ya, melanjutkan daripada materi kita pada sebelumnya itu mengenai distribusi sampling. Hari ini akan kita membahas mengenai distribusi T, distribusi F, kemudian urutan statistik pada distribusi sampling untuk menentukan suatu fungsi distribusi daripada si sampel. Kita mulai daripada distribusi T. Kalau sebelumnya kita sudah ada membahas bahwasanya jika kita memiliki suatu fungsi, suatu variabel random X yang memiliki fungsi distribusinya adalah normal, dengan rata-ratanya adalah mu dan variansinya sigma kuadrat, maka jika kita memiliki suatu fungsi, suatu variabel random juga yang berbentuk Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, dengan fungsi distribusi probabilitasnya itu adalah distribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan 1, 0 dan variansinya 1. Kemudian kita memiliki variabel random Y yang bentuknya adalah Z kuadrat yang berasal daripada variabel random ini, maka fungsi distribusi si Y itu adalah berbentuk chi-squared dengan derajat bebasnya adalah 1. Ini sudah dibuktikan di sebelumnya. Lalu, jika kita memiliki suatu variabel random yang berbentuk W bintang sama dengan sigma daripada I mulai dari 1 sampai dengan N, untuk WI ini adalah independen, maka W bintang itu akan memiliki suatu fungsi distribusi chi-squared juga dengan derajat bebasnya adalah N. Lalu ketika kita memiliki suatu fungsi distribusi, suatu variabel random Z dengan distribusinya normal dan rata-ratanya 0 dan variansinya 1, dan ketika kita memiliki distribusi Y yang berbentuk chi-squared dengan derajat bebasnya adalah V, dan Y dan Z ini adalah suatu variabel random independen, maka kita bisa membentuk suatu fungsi distribusi T yang berbentuk Z per akar dari Y per V. V ini adalah derajat bebasnya, maka akan terbentuk suatu distribusi T dengan derajat bebasnya adalah 1. Adapun bentuk fungsi peluang atau fungsi padat peluang, karena ini adalah bentuknya variabel random continue, distribusi T ini, bentuk fungsi padat peluang untuk si distribusi T bisa kita tuliskan itu adalah fungsi T ini adalah pi dari V ditambah 1 per 2 per akar daripada PV, PV per 2, 1 ditambah T kuadrat per V berpangkat min V ditambah 1 per 2. Nah, ya ini. Kemudian untuk min tahingga kecil T kecil tahingga. Ini adalah bentuk fungsi daripada distribusi T. Distribusi T inilah bentuk fungsinya. Ini nanti akan kita usahakan untuk membuktikannya. Distribusi T berasal daripada distribusi normal baku dan distribusi chi-squared yang derajat bebasnya adalah V. Nah, ini bagaimana bentuk distribusi T ini membentuk suatu distribusi T ini terbentuk dari distribusi normal dan distribusi chi-squared. Oke, kita coba membuktikannya. Ya, ini tadi disampaikan bahwasanya dia memiliki suatu variabel random Y yang memiliki distribusi chi-squared dan derajat bebasnya adalah V. Ini, maka fungsi daripada Y sudah kita bahas juga sebelumnya bahwasanya chi-squared bentuknya adalah
fungsinya adalah pi, karena derajat bebasnya V, maka adalah V per 2. 2 berpangkat V per 2, karena dia berasal dari fungsi gamma ya. Maka ini adalah variabel random kita Y, V per 2 dikurang 1, E berpangkat min Y per 2 untuk Y-nya besar 0. Nah, Y besar 0. Kemudian ada lagi bahwasanya dia adalah Z dengan distribusi normal, rata-ratanya 1 dan variansinya 0, maka fungsi daripada Z ini itu adalah 1 per akar dari 2pi dikali E berpangkat min setengah Z kuadrat untuk min tak hingga Z kecil tak hingga. Ini adalah bentuk daripada distribusi normal. Bahwasanya di sana disampaikan bahwasanya Y dan Z adalah independen, katanya bahwasanya ini adalah bebas. Maka kita bisa membentuk fungsi gabungannya, itu adalah FY Z. Ini bisa kita bentuk, maka kita kalikan, bentuknya adalah 1 per bentuk fungsi itu ya adalah 2 berpangkat V per 2 pi V per 2. Nah, ini dikali dengan Y V per 2 kurang 1 E berpangkat min Y per 2 dikali 1 per akar dari 2 pi E berpangkat min setengah Z kuadrat. Nah, ini baru kita kalikan. Maka yang bisa kita gabungkan, ini penyebutnya bisa kita gabungkan, jadinya adalah akar dari 2pi 2 berpangkat V per 2 pi V per 2. Nah, ini bisa kita Y V kurang 2 per 2 boleh ya. Kemudian E-nya bisa kita jumlahkan, pangkatnya adalah min setengah, karena sama-sama punya penyebut min setengah, maka ini bisa tuliskan Z kuadrat ditambah Y. Nah, ini ditambah Y. Nah, ini bisa. Kita bisa tadi disampaikan bahwasanya T itu sama dengan Z per akar dari ini, maka kita transformasi saja bentuknya. Transformasi bentuk yang T sama dengan Z per akar dari Y per V. Nah, ini kita masuk. Ya, dari bentuk kita yang tadi, kita misalkan misalnya adalah W, itu sama dengan Y, misalnya ya, maka W ini, maka kita samakan dengan Y, karena dia ada sama dengan Y, maka ini kita anggap sebagai fungsi pertama kita dari fungsi YZ ya, fungsi YZ, maka Y ini bisa kita dapatkan itu adalah dari fungsi inverse daripada si kita anggap nanti ini adalah W dan T misalnya, ini maka ini adalah W. Y sama dengan W. Ini fungsi inverse-nya. Kemudian satu lagi kita anggap misalnya adalah T. T itu berasal daripada fungsi Z per akar dari Y per V. Nah, ini Y per V. Maka ini kita anggap dia adalah sebagai fungsi G2 yang berasal daripada fungsi YZ ya. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi dia adalah T sama dengan fungsi kedua kita, inversnya adalah WT. Nah, ini bisa kita inverskan ini untuk mendapatkan si fungsi T kita ini. Karena ini Y ini tadi sama dengan W ya, sehingga ini nanti bisa kita dapatkan menjadi T akar dari Y per V ya, karena ini adalah sama dengan ini mau kita dapatkan adalah Z ya, ini adalah Z. Z, maka ini adalah kan ini Z, jadinya T akar dari ini, maka bisa kita ganti, Y tadi sudah kita ubah menjadi W, maka ini bisa kita rubah menjadi T akar dari W per V. Nah, ini W per V. Ini
Dengan cara transformasi ya, kita bisa cari Jacobiannya. Maka ini, karena ini adalah W dengan T ya, maka ini kita turunkan terhadap W, maka ini persamaan yang ini terhadap W, maka dia adalah 1, turunkan terhadap T, maka dia adalah 0. Lalu, si ini diturunkan terhadap W, maka dia adalah, karena ini berpangkat setengah ya, berpangkat setengah, maka dia adalah setengah T, jadinya 1, pangkatnya kan jadi min setengah, ini W per V. W per V, tapi dia adalah akar ini. Dikali dengan, karena dia ada punya koefisien 1 per V. Ini 1 per V. Oke, ini adalah masih di kolom pertama. Ini mohon maaf, ini jadinya, nah ini adalah 0. Kemudian ini diturunkan terhadap T, maka adalah turunkan terhadap T, maka turunannya adalah W per V. Nah ini, akar dari W per V aja. Maka ini bisa kita cari determinannya ini dengan ini 0, maka ini 1, maka determinannya adalah W per V. W per V ini. Kemudian baru kita cari bentuk daripada fungsi YZ terhadap WT ini. Nah, WT dengan bentuk transformasi ini, maka ini adalah fungsi YZ ini yang sudah kita miliki, itu G1 inverse W, T, G2 inverse W, T, ini kali dengan Jacobiannya. Nah, ini. Maka ini bisa kita, ini tadi bentuknya adalah 1 per akar dari 2pi, 2 berpangkat V per 2, pi V per 2, nah ini, lalu dikali dengan W berpangkat V kurang 2 per 2, ini adalah bentuk fungsi YZ-nya, dikali dengan E min setengah, karena ada sudah Y-nya sudah kita ini ya, Y-nya W ya, berarti kemudian Z-nya sudah kita rubah menjadi ini, berarti Z kita rubah aja Z, karena sebelumnya kan ada bentuknya adalah Z kuadrat, nah ini Z kuadrat tambah Y, maka ini bisa kita rubah. Oke, jadi ini adalah Z kuadratnya berarti T kuadrat kali W per V. Jadinya W per V T kuadrat kali W per V, ini juga boleh. Kemudian ini adalah ditambah dengan W. Oke, dikali dengan Jacobiannya itu adalah akar dari W per V. Oke. Ini bisa kita rubah. Jadinya adalah akar dari 2pi, 2 berpangkat V per 2, pi V per 2. Nah ini. Kemudian dikali E, ini yang di atas juga, ini WW, milik WW ya. Ada W-nya masing-masing, maka adalah min setengah W T kuadrat per V ditambah 1. Oke. Kemudian ini ada W, ini ada W juga. Kita coba nanti aja lah kita rubah. Ini jadinya W per 2 per 2. Oke. Ini kita inikan lagi. Oke, ini jadinya adalah 1 per akar dari 2 VP ya, karena bisa kita ini ya, kita gabung aja. Makanya di 2 V per 2. Oke, kemudian pi V per 2. Ini, oke maaf. E min setengah W kali dengan T kuadrat per W ditambah 1, yang W V kurang 1 per 2.
Jadi bisa kita rubah yang si ini W ini bisa kita, ini berpangkat setengah ya, berpangkat setengah, sehingga kita ada tambahkan jadinya adalah V dikurang setengah kayak gitu. Ini akar daripada V, kita rubah ke sini, kita masukkan ke sini, sehingga dia adalah ini akar dari 2 VP kali 2 V per 2 ya, V per 2, ini tinggal duanya, V per 2 Pi kali V per 2. E berpangkat min setengah W kali T kuadrat per W tambah 1. Dikali W berpangkat V kurang 1 per 2. Ini adalah bentuknya. Kemudian kita mau mendapatkan fungsi si GT. Karena kita mau ke distribusi T. Maka ini bisa kita bentuk dari 0 sampai tak hingga daripada fungsi kita ini, karena kita ingin menentukan apa bentuk fungsi distribusi daripada si T. Maka ini adalah Pi, maka terhadap DW kita integralkan terhadap W. V, ini V per 2, Pi V per 2. Nah ini E berpangkat min setengah W, T kuadrat per W ditambah 1, W V dikurang 1 per 2 DW. Nah ini maka ini adalah, ini enggak ada W-nya ya, maka ini kita anggap sebagai koefisien, maka akar dari 2VP 2V per 2 PV per 2. Nah ini integral dari 0 sampai tak hingga untuk E berpangkat min setengah W T kuadrat per W ditambah 1 W V kurang 1 per 2 DW. Nah, ini akan kita jadikan dia menjadi suatu fungsi distribusi T nantinya. Maka ini bisa kita rubah. Misalkan saja kita permisalan di sini ya. Misal ini kita anggap misalnya adalah ini yang si ini. Tunggu, mungkin ada oh ya ini penulisannya yang ada kesalahan di sini. Ini V ya. Ini V, ini V. Ini V, ini V, ini V. Oke, kita misalkan di sini adalah U. Misal U adalah, kita anggap setengah W T kuadrat per V ditambah 1. Yang ini kita misalkan. Yang bentuk ini kita misalkan sebagai U. Maka ini kita bisa bentuk dia menjadi W aja, W saja, kayak gitu. Karena itu akan kita integralkan nanti terhadap W, maka ini ada yang menjadi 2U, karena ini kali silang 2U menjadi T kuadrat per V ditambah 1. Nah ini. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan turunannya terhadap W, DU-DW ya, DU-DW terhadap W, maka ini adalah, kalau yang ini, maka ini adalah setengah, ini terhadap W, maka dia adalah T kuadrat per V ditambah 1. Oke. Lalu lanjut, DW-nya aja bisa kita dapatkan itu adalah, maka DW ini aja, maka ini dapat adalah DU, nah ini DU dibagi ya, DU per setengah si ini, T kuadrat per V ditambah 1. Nah ini. Kemudian kalau kita mau dapat W ini, kita sederhanakan, ini juga bisa ini. Jadinya adalah DU, karena ini adalah bisa jadi V per V ya, maka ini jadi ini kita balikkan, maka 2V, 2UV, T kuadrat ditambah V. Nah ini boleh juga. Oke, kita lanjut. Sehingga dari situ bisa kita dapatkan adalah bentuknya menjadi
Kita balik ke integralnya, tadi mau ke GT, maka akar daripada 2PV, nah ini 2 berpangkat V per 2 Pi V per 2. Nah ini, maka integral dari 0 sampai tak hingga untuk E berpangkat min U. Karena tadi kita sudah ini kan, min U dW ya, D, ya, min U, W berpangkat, nah ini U, W-nya kita ganti, U, W-nya kita ganti ya, berpangkat V kurang 1 per 2 kali dW. Nah ini kita ganti, kita ganti, maka ini ada berubah menjadi 2 UV atau 2 UV per T kuadrat ditambah V berpangkat V kita ganti kali dengan dW ya, dW kita ganti dengan du berubah per T kuadrat per V ditambah 1. Nah ini baru ini kita proses, ini tetap kita tulis jadinya 1 per akar dari 2 PV 2 berpangkat V per 2 Pi V per 2. Nah ini kemudian ini baru kita 0 sampai tak hingga juga. Kemudian yang ini kita rubah menjadi U ya, sehingga ini bisa kita U per T kuadrat ditambah V per 2V. Nah, ini bisa kita bentuk ininya. Oh, ini maaf lupa, V dikurang 1 per 2. Nah, ini V dikurang 1 per 2. Oke. E berpangkat min U. Kemudian DU per, ini bisa kita rubah juga, berubah menjadi T kuadrat ditambah 1 per 2V. Nah, ini 2V untuk bentuknya. Maka ini bisa 2V ya, ini 2V. Oke, kita ke sini, jadinya adalah 1 per akar dari 2pi V, 2V per 2, Pi V per 2. Kemudian ini kita tuliskan integralnya lagi, jadinya ada U-nya. Nanti kita kepisahkan kayak gitu, karena ini merupakan suatu, karena kita integralnya terhadap du ini, maka ini adalah jadi koefisien, jadinya 1 per T kuadrat ditambah V per 2V. Nah ini ini tetap dibuat pangkatnya V kurang 1 per 2. U kita pisahkan jadinya V kurang 1 per 2, E berpangkat U. Ini juga kali dengan, ini nggak ada lagi DU-nya. DU, ini 1 per, jadi ini kan 1 per nih, jadinya T kuadrat ditambah V per 2V. Nah ini jadinya DU. Nah ini. Ini kita tuliskan 1 per akar dari 2PV, 2V per 2, Pi V per 2. Oke. Kemudian ini adalah, ini sama ya, maka bisa kita samakan bentuknya, ini tambah 1 berarti tambah 1, maka ini nggak ada U-nya, maka ini menjadi koefisien T kuadrat ditambah V per 2V berpangkat V kurang 1 per ini tambah 2 per 2, jadinya adalah V tambah 1 per 2. Integral dari 0 sampai tak hingga untuk U berpangkat V kurang 1 per 2
E berpangkat U, DU. Nah, ini kita bisa tuliskan 1 per akar dari 2 PV, 2 berpangkat V per 2, PV per 2. Nah, ini bisa kita balikin jadi 2V, T kuadrat ditambah V, oke, berpangkat V ditambah 1 per 2. Nah, ini kemudian kita integralkan 0 sampai tak hingga. Ini bisa kita tuliskan V kurang 1 per 2 juga, E berpangkat U, DU. Ini nanti akan kita integralkan. Oh ya. Iya, dari bentuk persamaan tadi bisa kita tuliskan lagi 2 PV, V berpangkat, 2 ya. 2 berpangkat V per 2. 2 berpangkat V per 2, P, V per 2. Nah, ini. Tadi 2V-nya berpangkat, ini kita pisahin aja. Pangkatnya V tambah 1 per 2 per T kuadrat ditambah V berpangkat V tambah 1 per 2 juga ya, integral dari 0 sampai tak hingga untuk U berpangkat V kurang 1 per 2 E berpangkat U DU. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi akar dari PV aja, PV saja. Kemudian 2 ini bisa kita ini kan 2 berpangkat setengah ya, jadinya bisa 2, ini kita tambahkan jadinya V ini per 2 tambah setengah, berarti tambah 1 per 2. Nah, ini boleh. Jadi ini jadinya P V per 2 ini, lalu di atas ada 2 V berpangkat V tambah 1 per 2. Nah, ini jadinya T kuadrat ditambah V berpangkat V tambah 1 per 2 juga. Oke, integral dari 0 sampai tak hingga untuk U berpangkat V kurang 1 per 2, E berpangkat U, DU. Nah, ini. Lalu ini adalah 1 per akar dari PV. Oke, ini bisa kita saling bagi ya, yang ini dengan 2 yang ini. Oke, jadi tinggal P, V per 2. Sehingga di atas tinggalnya adalah V berpangkat V tambah 1 per 2 per T kuadrat ditambah V berpangkat V tambah 1 per V tambah 1 per 2. Integral dari 0 sampai tak hingga untuk U ini bisa kita tambah 1 per 2 aja, dikurang setengah. Ini kan sama aja ya. Iya. Tambah 1, kok tambah ini. Nah, ini. Kita ini supaya bentuknya ini tambah 1, jadinya E berpangkat U, DU. Oke. Ini jadinya adalah akar dari PV PV per 2. Oke, ini menjadi V berpangkat V tambah 1 per 2 per T kuadrat ditambah V berpangkat V tambah 1 per 2. Dan bentuk ini, yang bentuk ini ya, ini bisa kita bentuk menjadi nah, ini
pembahasan sebelumnya V tambah 1/2 yang ini. Sehingga ini kita bisa kalikan dia menjadi V tambah 1/2A ini. Di fungsi gamma ini ada. Maka ini bisa kita ini kan jadinya V tambah 1/2 per akar dari PV per 2, kemudian di ini jadi T kuadrat ditambah V berpangkat min V tambah 1/2. Nah, ini. Kemudian ya ini adalah bentuknya. Bentuk daripada bentuk fungsi kita, sehingga bentuk ya ini adalah bentuk fungsi kita, sehingga terbukti bahwasanya ini adalah fungsi daripada T. Ini adalah fungsi daripada T. Nah, ini cara membentuknya, bahwasanya fungsi kita yang berasal dari G-squared dan fungsi distribusi normal, maka dia terbentuk membentuk satu fungsi distribusi T. Nah, ini. Selanjutnya distribusi F. Pembahasan kita, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang juga. Oke.